Baik, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan pelajaran fisika, dan kita akan membahas post-test kita pada pelajaran besaran dan satuan kemarin. Coba Ibu akan buka materi post-test yang kemarin kita pelajari bersama. Kemudian sudah kalian kerjakan. Ya. Ibu akan coba. Ini soal post-test kita kemarin. Ya, kuisis kita kemarin. Ada beberapa pertanyaan. Dan kita akan coba melihat jawaban kalian. Nah, di sini ada 84 jawaban. Padahal kelas A dan kelas B tidak ada 84 siswa. Artinya apa? Artinya ada beberapa kalian yang mengerjakan lebih dari satu kali. Ya. Besok lagi, kalau mengerjakan kuisis, mengerjakan post-test maupun pre-test, ya, mengerjakan ulangan melalui Google Form maupun melalui aplikasi sekolah, kalian cukup mengerjakan satu kali. Jadi, ini ada 84 jawaban, ya. Dan bisa kalian lihat nilai, rentang nilai yang kalian peroleh. Kalau yang 10 ini jawaban tidak selesai, ya. Dari ada nilai dari 40 sampai dengan 100. Karena masih ada siswa yang belum cukup memahami apa yang kita pelajari sebelumnya, maka kita akan bahas soal-soal mana yang kemarin masih kalian anggap sulit. Bagi kalian yang sudah paham, tidak masalah. Ini kalian gunakan untuk lebih memperdalam lagi, ya, apa yang sudah kalian pahami kemarin. Dari 84 jawaban dengan rentang nilai dari 40 sampai dengan 100, kita akan coba kita bahas. Di sini akan kelihatan siapa yang menjawab beberapa kali. Nah, ini ya. Kemudian kita akan lanjut ke ini kelas A dan kelas B. Kita akan membahas ke soal, mungkin tidak semua soal, tapi coba kita lihat soal-soal yang masih ada anak-anak yang salah, ya. Soal pertama. Soalnya adalah yang termasuk besaran pokok di bawah ini. Kalian harus memilih 4 jawaban, ya, yaitu antara panjang, massa, dan suhu, kemudian luas, kecepatan, dan waktu, panjang, massa, dan luas, waktu, suhu, dan gaya. Jawaban benar adalah yang A, yang paling atas. Selamat untuk kalian, cukup banyak yang menjawab benar, 90,5%. Kita sudah belajar tentang besaran pokok. Kemarin ada berapa besaran pokok? Ya, ada 7 besaran pokok. Nah, dari 4 pilihan jawaban, besaran pokok yang benar adalah panjang, massa, dan suhu. Kenapa yang B salah? Karena ada
luas dan kecepatan. Kalau waktu adalah betul besaran pokok, tapi kecepatan dan luas merupakan besaran turunan. Demikian juga jawaban C. Ya, panjang benar merupakan besaran pokok. Massa benar besaran pokok, tapi luas merupakan besaran turunan. Demikian juga D. Alhamdulillah D tidak ada yang memilih ya. Ya. Waktu dan suhu merupakan besaran pokok, tapi gaya adalah besaran turunan. Maka jawaban yang paling tepat adalah panjang, massa, dan suhu. Kalian yang masih kemarin posisinya memilih di sini atau di sini, nah, di B atau di C, sekarang sudah paham ya? Jadi kalian harus paham perbedaan besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian soal berikutnya. Nah, kalau tadi besaran pokok, sekarang yang ditanyakan adalah besaran turunan. Adalah yang B. Tidak usah Ibu ulas lagi, karena sudah kita bahas di soal sebelumnya. Soal berikutnya, Dio mengalami demam, sehingga ibunya membawa ke puskesmas terdekat. Sebelum diperiksa, Dio diminta untuk menimbang massa badannya, kemudian mengukur suhu tubuhnya. Alat ukur apa yang digunakan dokter untuk menimbang dan mengukur suhu Dio? Ya. Jawabannya adalah A. Ya, timbangan dan termometer untuk mengukur badan. Ya. Kemudian soal berikutnya, Sinta disuruh ibunya ke warung dekat rumahnya untuk membeli gula putih. Alat ukur apakah yang ditemui Sinta di warung untuk mengukur gula? Apa besaran yang diukur dan apa satuannya? Nah, yang pertama alatnya dulu. Untuk menimbang gula apa? Untuk menimbang gula, mengukur massa gula adalah timbangan, kemudian besarannya massa, satuannya kilogram. Ya. Ini yang salah adalah besarannya. Kemudian ini juga besarannya. Nah, ini ada kalian yang masih banyak belum bisa membedakan antara massa dan berat. Ini antara massa, di sini ada massa, dan di sini ada berat. Ini ada banyak yang belum bisa membedakan karena masih ada 28 siswa yang salah, ya, terkecoh antara massa dan berat. Ingat lagi, ya, antara perbedaan antara massa dan berat. Kalau massa ini berkaitan dengan mengukur jumlah dari zat, ya, yang dikandung oleh benda. Tapi kalau berat, ini sangat erat kaitannya dengan gravitasi, kayak tarik bumi. Ya. W, berat itu W. Kalau massa adalah M. Nanti kita coba bahas dengan rumusnya. Kemudian soal berikutnya. Suatu ketika Eko melakukan pengukuran panjang meja dengan menggunakan mistar. Dari hasil pengukurannya didapat ukuran panjang 2 meter.
Jika disalin dalam bentuk sentimeter, berapakah nilainya? Nah, ini ada yang masih salah, ya. Dari meter ke sentimeter menjadi 200. Oke, belajar lagi bagi yang masih salah. Kemudian, soal berikutnya. Ihsan dan David melakukan pengukuran panjang tali menggunakan 2 depak. Ya, 2 depak. Kemarin depak itu ukurannya seberapa ya? 1 depak. 1 depak itu 1 rentangan tangan. Ya, tangan kanan dan kiri direntangkan. Nah, 1 depak itu 1 rentangan tangan. Kalau kalian akan senam pagi, akan olahraga bersama teman-teman kalian di lapangan sekolah, kalian diminta untuk merentangkan kedua tangan. Nah, pada saat kalian merentangkan kedua tangan itulah ukuran 1 depak. Nah, talinya Ihsan dan David 2 depak. Ternyata mereka mendapati ukuran panjang tali yang berbeda satu dan lainnya. Jadi ukuran depak dari Ihsan, 2 tali dari Ihsan, dan ukuran tali yang dilakukan oleh David ternyata berbeda. Ya. Mengapa hal itu terjadi? Coba ingat lagi kemarin keterangan Bu Guru tentang ukuran ikan dari ukuran jengkal kakek Aldo dan ukuran jengkalnya Aldo. Berbeda bukan? Sama dengan ini. Mengapa berbeda? Karena tangan Ihsan dan tangan David berbeda. Ya, berbeda apanya kira-kira? Berbeda panjangnya ya tentunya, sehingga tidak dapat sebagai acuan dalam pengukuran. Nah, sama persis dengan antara ukuran ikan menurut kakek Aldo ada 6 jengkal, sedangkan ukuran menurut Aldo ada 13 jengkal. Mengapa berbeda? Karena tangannya kakek Aldo dan tangannya Aldo berbeda. Ya, kakek Aldo besar tangannya, sementara Aldo masih kecil, maka ukurannya berbeda. Ya, karena tangan Ihsan dan David berbeda. Nah, betul yang A. Masih ada yang salah ya jawabannya. Coba jawaban yang B, karena tangan Ihsan dan David berbeda sehingga dapat menjadi acuan dalam pengukuran. Nah, berbedanya betul, tapi dapat menjadi acuannya salah. Yang C, karena tangan Ihsan dan David sama. Ya. Tidak sama. Ya. Apalagi kalau David dan Ihsan umurnya berbeda, ya kan sangat berbeda nampak perbedaannya. Karena depak dapat digunakan sebagai acuan dalam pengukuran panjang, walau hasilnya berbeda-beda. Salah ya, jelas sangat salah. Depak hanya bisa digunakan acuan pengukuran untuk orang per orang, tidak bisa disamakan ya dengan orang lain. Maka depak, kemudian kemarin jengkal, ya, ini termasuk satuan tidak baku. Satuan tidak baku. Soal berikutnya. Dari rumah ke kantor, Pak Udin selalu berangkat pukul 6 dan tiba di kantor pukul 7.30. Berapa menit perjalanan Pak Udin dari rumah sampai kantor? Mudah sekali ya. Bahwa 1 menit itu ada 1 jam itu ada 60 menit. Karena jam 6 sampai jam 7.30 adalah 1,5 jam, maka tinggal 1,5 kali 60 menit. Nah, jawabannya adalah 90 menit. Yang masih salah tidak apa-apa, ya, tapi B
besok tidak boleh salah lagi. Sekarang salah masih boleh, karena kalian mungkin tergesa-gesa, mungkin kurang memahami dengan cermat soalnya, sehingga kalian masih menjawab dengan salah. Tapi besok tidak boleh salah lagi. Soal berikutnya, anak sekalian. Dalam IPA, kita harus menggunakan satuan baku sesuai Satuan Sistem Internasional atau SSI. Mengapa demikian? Nah, tidak boleh pakai depan, tidak boleh pakai jengkal, gitu ya. Tapi harus menggunakan satuan baku, yaitu SSI. Mengapa? Agar semua pengukuran di dunia menghasilkan hasil yang sama. Di semua tempat sama. Menurut siapa tetap sama. 1 meter menurut si A dengan 1 meter menurut si B sama. Nah, itu maka disebut satuan sistem internasional. Berikutnya, buah salak yang dijual Pak Saman masih sisa banyak karena PSBB darurat diberlakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Setelah ditimbang, buah salak yang tidak terjual ada 100 kg. Wah, cukup banyak ya. Kasihan ini Pak Saman ya. Jika disalin dalam bentuk ons atau hektogram, berapakah nilainya? Nah, tinggal diturunkan pakai ukuran baku ya. Kilogram menjadi gram. Berapa? Nah, jawabannya adalah 1000 hektogram atau ons ya. 1000 ons. Ini kalian yang masih salah juga tidak apa-apa. Tapi belajar lagi untuk tidak salah di masa yang akan datang. Belajar lagi di ukuran baku ya. Bagaimana 1 kilogram ada berapa gram, ada berapa ons, dan seterusnya. Berikutnya, mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Alat ukur panjang yang biasa digunakan dalam satuan baku adalah, ya, ini alat ukurnya. Kemarin kita pelajari ada mistar atau penggaris. Penggaris itu ada penggaris dari kayu, ada penggaris dari mika, ada penggaris dari besi, gitu ya. Ada juga penggaris dari kain yang bisa digulung. Kemudian ada mikrometer, stroke, ada jangka sorong. Ini meteran. Ya. Nah, ini mistar, meteran hampir sama ya. Kalau mistar dan meteran itu hanya bahannya yang berbeda atau jenisnya yang berbeda saja, tapi ukurannya sama. Jadi menggunakan ukuran ukuran terkecilnya adalah milimeter. Ya. Milimeter. Mikrometerskop dan jangka sorong mempunyai ketelitian yang lebih rendah, lebih tinggi, mohon maaf. Jangka sorong dan mikrometer mempunyai ketelitian yang lebih tinggi dibanding mistar dan meteran. Ya. Nah, ini yang betul adalah jawaban C. Oke, anakku sekalian, ini dulu pembahasan kita tentang soal post-test kemarin. Selamat, apresiasi Bu Guru sampaikan kepada kalian yang nilainya 100, sempurna ya. Selamat juga yang 90, 80, 70, 60, 50 atau 40. Tapi yang kurang nilainya besok harus ditingkatkan lagi. Yang sudah baik, pertahankan agar tidak turun nilainya. Oke ya, terima kasih. Bagus sekali motivasi kalian untuk mengerjakan.
Dan Bu Guru lihat kemarin hanya sedikit persentasenya siswa yang terlambat mengerjakan. Maka budaya baik untuk segera menyelesaikan tugas di masa PJJ ini sangat bermanfaat dan akan membantu meringankan beban kalian semua. Baik anak-anak sekalian, selamat belajar. Semoga sukses untuk kalian semua. Ibu cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.